Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit cerita waktu zaman dulu di Pasundan, Sunda. Ada cerita zaman dulu, itu zaman kerajaan, sejarahnya Sangkuriang. Saya dengar dari guru, dari orang tua dulu, gini ceritanya awal mulanya. Jadi ada raja, nah, berburu itu ke hutan belantara. Nah, begitu berburu ke hutan belantara, si raja itu menemukan ular yang sangat besar. Kalau diperkirakan sekitar besarnya sebesar pohon kelapa lah, kurang lebih. Nah, si raja itu ya udah tua, mungkin di usianya itu sudah 70 lah. Nah, di kerajaan Pasundan itu, Sunda zaman dulu. Nah, si raja itu berkelana memburu ke hutan, dia bawa panah, bawa jamparing. Dikawal sama bala tentaranya, sama menteri-menterinya. Kata menterinya, ayo siap raja, kita berburu ke hutan. Nah, kata raja, ayo. Nah, udah nyampe ke hutan, si raja itu melihat ular yang sangat besar, kurang lebih besarnya itu sebesar pohon kelapa. Nah, dia kaget, si raja itu kaget. Udah gitu kagetnya, si raja dia kencing ke dungusan pohon awi lah, atau pohon bambu gitu. Nah, udah kencing, dia bilangnya, kalau udah tua mah pengennya kencing terus. Nah, udah gitu si raja kencing, udah kencing, dia berangkat lagi sama menteri, sama bala tentaranya, pergi bawa kuda. Zaman dulu memburunya ke hutan bawa kuda, dia pergi. Nah, sekian kemudian ada bagong ada bagong keluar dari guha. Udah keluar dari guha, si bagong itu berdua, perempuan sama cowoknya, laki jin awewe lah gitu, berdua. Nah, si bagong itu bukan si bagongnya, tapi bagong itu zaman dulu kemungkinan makhluk halus itu, atau jurig lah gitu. Nah, udah gitu si bagong itu berdua pergi ke bekas si raja kencing di dungusan di dapuran awi. Nah, udah kencing, si rajanya pergi, kemudian datang si bagong nyamperin dungusan bambu, dungusan awi. Nah, udah gitu si bagong melihat ada air yang tersisa dari kolokopnya awi. Kolokopnya awi itu diibaratkan daunnya gitu, tersisa-sisanya kencing si raja itu ada menetes. Udah gitu si rajanya pergi, bagong datang haus pingin minum. Kebetulan si kencingnya raja itu ada sisa yang tersangkut di daunnya bambu atau awi, langsung diminum oleh bagong, langsung diminum kencingnya si raja itu. Nah, udah gitu diminum, lalu pergi lagi si bagongnya ke guha lagi, bertapak lagi berdua, perempuan sama cowoknya, nggak tahulah namanya siapa itu si bagong. Nah, udah gitu singkat cerita si bagong itu ngidam, udah gitu hamil kerene, si bagongnya hamil. Nah, udah kerene sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nyampe ke 8 bulan, 9 bulan lah, si bagongnya itu melahirkan si bagongnya itu ngajuru, kalau kata Sunda mah melahirkannya itu di hutan. Si bagong pas melahirkan itu, keluarnya itu bukan anak bagong, tapi yang keluarnya itu, yang dilahirkannya itu perempuan cantik sekali. Nah, udah gitu si bagong yang ngejuru ngelahirin,
ternyata anaknya itu perempuan manusia tapi cantik. Nah udah gitu ditinggalin lah sama si Bagong. Singkat cerita lagi, ada nenek-nenek kakek-kakek berdua di hutan. Dia cuma berdua, gak punya anak. Nah si Nini sama si Aki, kata si Nini, ayo Aki kita berangkat ke hutan, kita cari suluh buat nyangu lah gitu, buat masak nasi gitu. Berangkat ke hutan, singkat cerita kata si Nini gini, Aki ada suara bayi oa-oaan katanya gitu. Kata si Aki, di mana tuh? Di dungusan pohon situ. Nah, udah gitu disamperin, ya bener, ternyata bayi. Nah kata si Nini, ini bayi siapa? Kok ada di hutan belantara gini? Kata si Aki, ya nggak tahu. Gak mungkin perempuan kesini cuma melahirkan bayi lalu dia pergi lagi, atau dimakan harimau atau dimakan ular. Gak mungkin perempuan datang ke sini. Nah udah gitu ya, singkat cerita lah kata sini, kata si Aki, ya udahlah kita rawat aja, kita urusin aja. Nah dibawalah ke rumah si Aki, si bayi itu perempuan. Nah si bayi perempuan itu ya anak si Bagong. Si Bagongnya begitu ngelahirin langsung pergi. Udah pergi si Aki, si Nini nyamperin ke hutan, ternyata ada bayi anak si Bagong. Ya udah gitu singkat cerita lagi, dibawa ke rumahnya si Aki si bayi itu. Nah diurusin setahun 2 tahun nyampe dewasa, kurang lebih usianya lah kalau diperkirakan sekitar 10 tahun. Nah udah gitu, udah 10 tahun, udah 11 nyampe ke 15 tahun lah. Nah si Aki si Nini itu kan punya piaraan, punya kukutan lah, punya piarannya itu anjing. Anjingnya itu namanya si Tumang. Anjingnya itu namanya. Udah gitu kata si Nini, anjing Kumang, kamu nunggu aja di sini di gubuk, di saung Nini Aki lah, tungguin itu bayi. Nah singkat cerita si bayinya udah gede, dikasih nama lah. Dikasih namanya itu si bayi, si anaknya Bagong nyampe ke besar udah dikasih namanya Dayang Sumi. Dikasih namanya itu Dayang Sumi. Nah udah gitu dikasih nama Dayang Sumi, tahun ke tahun udah besar, 10 nyampe ke 15 tahun. Nah udah gede lah. Nah kan si Dayang Sumi itu sendiri, gak ada cowok lain di hutan, gak ada orang lain, ya cuma si Aki sama si Nini sama si Dayang Sumi. Nah udah gitu si Tumangnya itu suka nemenin si Dayang Sumi. Nah akhirnya singkat cerita si Dayang Sumi itu bercinta sama si Tumang. Kalau si Dayang Sumi itu padahal kan manusia, cuma awal mulanya anak si Bagong. Nah udah gitu singkat cerita lagi, si Bagong lah udah tahu kemana menghilang. Si Dayang Suminya udah besar, udah dewasa, kalau disebutin zaman sekarang udah remaja lah, udah beger gitulah, udah tau lah cinta gitu. Nah singkat cerita bercintalah sama si Tumang, sedangkan si Tumang itu anjing, kalau si Dayang Sumi manusia. Bercinta akhirnya singkat cerita bercintalah itu senormalnya kayak manusia bercinta. Akhirnya si Dayang Sumi itu bercinta sama si anjing yang bernamanya Tumang. Dia hamil, si Dayang Sumi hamil oleh si anjing yang bernama si Tumang. Nah udah gitu hamil sebulan 2 bulan, nyampe 10 bulan melahirin. Si Dayang Suminya melahirin, ya pas ngelahirin ternyata anaknya cowok laki-laki. Nah kata si Dayang Sumi, aduh anaknya cowok. Nah dikasih nama, dikasih ngaran, dikasih namanya itu Sang Kuryang, anak si Dayang Sumi. Udah gitu
Si Dayang Sumi punya anak laki-laki, dikasih nama Sangkuriang. Setahun 2 tahun udah besar lah, nyampe 10 tahun udah dewasa. Sukanya itu Sangkuriang berburu, sama kayak si raja waktu dulu kencing, berburu bawa panah, bawa jamparing lah. Yang memburunya itu semacam mencek, uncal, nusa lah gitu. Nah, singkat cerita, nggak tahu Sangkuriang itu punya bapak, namanya si Anjing, ya si Tumang lah si Anjing itu. Tapi sama si Dayang Sumi nggak dikasih tahu. Karena apa? Karena rahasia, dia rahasiakan oleh Dayang Sumi. Singkat cerita lagi, kata ibunya Sangkuriang gini ke sini, tolong cariin daging uncal, mamah pingin, ibu pingin. Ya udah gitu kata Sangkuriang, iya ibu. Sangkuriang akan pergi ke hutan, akan memburu uncal buat ibu, tapi ibu pinginnya hatinya, dalamnya. Nah udah gitu ya udahlah, Sangkuriang itu berangkat bawa panah, bawa jamparing ke hutan belantara. Nah ke hutan belantara ditemani sama si Tumang. Si Tumang itulah si Anjing, ditemani Sangkuriang itu sama si Tumang si Anjing. Nah udah gitu lama kelamaan nggak dapet uncalnya itu, nggak dapet. Yang adanya itu si Bagong. Si Bagong waktu dulu minum kencing airnya raja, keluar lagi dari guha pertapaannya itu. Kata si Sangkuriang, ada Bagong berdua sepasang. Nah sedangkan mencek nggak ada, ya udahlah kita jamparing aja, kata si Sangkuriang ngomong sama si Anjing. Ya kalau si Anjing, si Tumang sih nggak kayak orang manusia lah, namanya juga anjing lah. Tapi anjing itu bukan sembarangan anjing lah, kalau zaman dulu nggak tahu lah. Nah ngomonglah sama si Tumang si Anjing, ada Bagong keluar berdua, kalau uncalnya nggak ada kita jamparing aja Tumang lah Bagong. Nah dia kejar Bagong, dijamparing nggak kena. Si Tumangnya itu terus ngikutin si Bagong biar cepet ke panah gitu. Udah gitu Sangkuriang udah susah payah mana ngejamparing nggak dapet, nggak kena. Akhirnya kesel si Sangkuriang itu, kesel pas ngejamparing terakhir kena lah sama si Tumang. Padahal si Tumang itu bapaknya, Anjing itu bapaknya si Sangkuriang. Nah udah gitu Bagongnya lewat, Sangkuriang pas mana si Anjing lewat si Tumang. Nah akhirnya kena lah sama si Tumang panahnya itu. Udah gitu ya terlanjur, langsung lah singkat cerita dibawa hatinya, dibawa dalamnya itu. Nah dibawa ke ibunya, ke Dayang Sumi. Ya si Tumang juga dia melamun menghuleng. Bagong nggak kena, yang kena itu ke panah si Tumang, piaraannya si nenek, piaraannya si ibu. Sedangkan si Tumang itu bapaknya si Sangkuriang, suaminya si Dayang Sumi. Ya akhirnya pulang, dia sedih. Nah akhirnya bawa hatinya si Tumang, Sangkuriang itu. Udah gitu pulang ke rumah, terus disapa lah, ditunggulah sama ibunya. Kata si Sangkuriang gini, ibu ini udah dapat hatinya, nah mau dimasak masak aja. Dia nggak bilang kalau hatinya yang dibawa itu yang dikasihkan sama ibu, ternyata itu hatinya si Tumang, hatinya si Anjing. Sedangkan si Anjing itu bapaknya Sangkuriang. Sedangkan si Anjing itu suaminya Dayang Sumi, suaminya ibunya. Nah udah gitu dikasih lah, dimakan. Udah gitu si Sangkuriang menceritakan, ya sebisa-bisa, setakut-takutnya anak, tapi tetap dia menceritakan gini, menceritakannya ibu. Yang dimasak itu, yang hati dikasihkan sama ibu itu bukan hati, bukan dagingnya mencek, bukan daging Bagong, tapi dagingnya si Tumang, hatinya si Tumang. Ya udah gitu ibunya itu langsung dia marah, langsung dia cemberut. Udah gitu dia kesel. Nah udah gitu dia sambil marah lah, marahnya ya kenapa dipanah, kenapa kok kena panah si Tumang. Ya diceritakan lah, akhir cerita ibunya itu kesel, dia ke dapur ngambil gayung.
Sedangkan gayungnya itu zaman dulu bukan dari plastik, tapi dari batok kelapa. Sedangkan batok kelapa itu keras sekali. Seperti hati orang yang sombong itu keras sekali. Nah, udah gitu, singkat cerita lagi, sangkuriang itu ditakol sama gayung dari terbuat batok kelapa. Ditakol, kepalanya itu ditorok-tok lah seperti inilah, seperti ginilah, ketok. Akhirnya luka sobek di kepalanya si sangkuriang karena ditakol sama ibunya si Dayang Sumbi. Karena kesel si Dayang Sumbi, akhirnya diusirlah si sangkuriang pergi ke hutan, pergi ke gua. Dia sendiri, dia bergabung sama hewan-hewan semacam monyet, semacam apalah gitu. Nah, pergi ke hutan, masuk ke dalam gua, dia bertapa, dia belajar ilmu. Ya ilmu apalah, nggak tahu lah kalau zaman dulu lah. Nah, dia itu udah dewasa, kurang lebih di usia 30 atau lebih, 30 atau kurang 30, nggak tahu lah. Nah, sedangkan si Dayang Sumbi, ibunya itu sendiri, nggak ada temennya lagi karena si Tumang itu udah mati, udah kepanas sama si sangkuriang zaman dulunya lagi. Nah, si Dayang Sumbinya itu awet muda, cantik, mempersona. Wah, cantiknya luar biasa. Kalau kata orang Sunda, kalau kutu rambut menginjak pipinya bisa jadi licin, bisa jadi tikos hewan kutunya itu karena kecantikan dan kemulusannya itu. Nah, singkat cerita, sangkuriangnya pergi ke gua bertahun-tahun bertapa, akhirnya jadi orang hebat, jadi orang kuat, jadi orang sakti. Nah, si ibunya itu tahun ke tahun bukannya nambah tua tapi nambah cantik banget, nggak ada bandingnya. Nah, udah gitu, singkat cerita lagi, akhirnya si sangkuriang keluar dari guha, dia berkelana ke hutan-hutan. Nah, ketemulah sama Dayang Sumbi. Sangkuriang itu ketemu Dayang Sumbi, nggak tahu ketemunya di mana. Nah, udah ketemu, sangkuriang itu jatuh cinta sama Dayang Sumbi. Padahal Sumbi itu Sumbi ibunya, ibu kandungnya. Nah, sedangkan si Sumbi juga ibunya nggak tahu bahwa itu sangkuriang anaknya yang dulu ditakulin sama gayung pergi ke hutan ke guha. Dia nggak tahu. Nah, akhirnya singkat cerita, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bercinta, akhirnya saling mencintai lah. Sangkuriang mencintai ibunya, ibunya mencintai sangkuriang, akhirnya bercinta lah. Nah, udah gitu, nggak tahu lah, sama-sama nggak tahu karena udah bertahun-tahun nggak ketemu. Singkat ceritanya lagi gini, kata sangkuriang, lah panggilnya kalau zaman sekarang bebeb, tolong sisirin rambut ayang lah gitulah, tolong sisirin karena ada gatalnya sedikit. Nah, udah gitu ya akhirnya lah menyender ke Dayang Sumbi. Sangkuriang itu kepalanya disenderin, nah disisirin, dirapihin. Nah, begitu disisirin, akhirnya Dayang Sumbi dia kaget ruas melihat kepala sangkuriang itu kok ada bekas sobekan botak di kepalanya itu. Nah, dia kaget ruas. Udah gitu kaget ruas, Dayang Sumbi pemikiran dan hatinya itu ngomong, bicara, ini dulu punya anak sangkuriang, yang mana bapaknya, yang mana si Tumang anjing itu. Sangkuriang ditakol sama gayung terbuat dari batok kelapa. Nah, inget ke situ, iya bener ini anakku sangkuriang, nggak mungkin salah. Karena apa? Nggak ada lagi lelaki, nggak ada lagi cowok di hutan belantara seperti ini, karena yang adanya cuma Dayang Sumbi, cuma kakek, cuman ini ya. Sini ini disingkat cerita lagi lah, nggak tahu kemana lah, udah tua mungkin, udah maut atau sudah meninggal lah, nggak tahu, cuma Dayang Sumbi lah. Nah, udah gitu